Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ala Rika. Masih bersama saya Rika Endah Nur Hidayah. Lupa salam sejahtera buat semua ya. Baik, untuk yang baru mampir jangan lupa silakan bantu untuk subscribe dan bunyikan lonceng dari channel ini biar selalu dapat info terbaru. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita tentang korelasi. Maksudnya untuk penyajian bab 2 tapi fokus pada desain penelitian korelasi. Nah, untuk sistematikanya itu sebetulnya mirip sama persis dengan deskripsi. Cuman kemarin deskripsi kita hanya membahas tentang kerangka teoritisnya. Kerangka berpikir dan hipotesisnya belum muncul. Karena mereka hanya berupa gambaran dan paparan-paparan saja. Belum ada asumsi-asumsi yang membutuhkan pembuktian, ya. Variabel yang kita ajukan juga masih sama, hanya menyajikan 3 variabel sederhana yang sebetulnya nanti ini bisa dikembangkan, terserah, tergantung penelitiannya. Ini kan hanya sampel yang sederhana. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bingung, kalau saya punyanya sekian variabel, boleh, mari kita diskusi, silahkan di kolom komentar ya. Nah, kerangka teoritis general awalnya juga sama, karena tadi fokus besarnya hanya perilaku dan EWS, maka nanti dalamnya juga masih itu. Pembedanya di bab 2 untuk korelasi sudah muncul nanti. Nah, kerangka berpikir. Jadi di situ akan masuk paparan atau pikiran peneliti tentang asumsi atau fakta-fakta yang dianggap benar namun perlu dibuktikan kebenarannya, ya, yang akan diajukan. Contoh, ini kita munculkan dari yang tadi 3 ya. Hubungan pengetahuan dengan keterampilan, berarti X1 dengan X3. Kemudian yang kedua, hubungan pengetahuan dengan sikap, berarti X1 dengan X2. Yang ketiga, hubungan antara pengetahuan dan sikap, berarti X1 dan X2 dengan keterampilan X3. Jadi bedakan ya, yang pertama hanya satu variabel terhadap satu variabel. Yang kedua, satu variabel terhadap satu variabel. Yang ketiga, dua variabel yaitu X1 dan X2 terhadap X3. Jadi dua variabel terhadap satu variabel. Kenapa? Kerangka pikir ini dibangun dari masalah yang dimunculkan. Maka inilah tujuan penelitian, maka ini juga hipotesa yang nanti akan diajukan. Itu ya. Jadi kita harus duduk dulu di sini, baru kita bisa lanjut. Bisa dipahami ya? Nanti kalau misalnya bingung, ayo kita diskusi di dalam kolom komentar. Bila saya juga salah, silakan dikoreksi ya sejawat. Oke, nah karena tadi di depan flashback sebentar ya. Ini kerangka yang akan kita gambar. Jadi di bab 2 kita sudah melihat pernah ada nggak sih penelitian-penelitian sebelumnya yang menghubungkan tentang pengetahuan dan keterampilan perawat, pengetahuan dan sikapnya, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jadi misalnya pengetahuannya bagus tapi ternyata sikapnya nggak mendukung, atau sebaliknya pengetahuannya bagus dan keterampilannya juga ternyata sesuai gitu. Atau malah tadi pengetahuannya bagus, sikapnya bagus tapi ternyata keterampilannya tidak oke gitu. Nah itu nggak masalah. Yang harus diingat adalah penelitian bukan menyajikan kebenaran, tapi membuat lakukan saja apa yang terjadi di lapangan itu yang harus dilaporkan. Jadi bukan berarti penelitian kita harus selalu sesuai dengan penelitian sebelumnya, tidak. Itu yang harus diingat ya. Jadi kita hanya menyajikan apapun yang terjadi di lapangan, maka nanti akan muncul keterbatasan penelitian. Kenapa itu bisa berbeda?
Nah, karena tadi kita asumsikan kita punya 3 kerangka berpikir, maka akan muncul 3 masalah dan ini juga 3 tujuan penelitiannya ya. Yang pertama mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan keterampilan perawat, kemudian hubungan dengan hubungan pengetahuan. Yang kedua dengan sikap, maaf nih kursornya geraknya nggak pas, oke. Kemudian yang ketiga hubungan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara bersama-sama. Jadi yang pertama satu variabel pada satu variabel, kedua satu variabel pada satu variabel, yang ketiga dua variabel terhadap satu variabel secara bersama. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Ini yang pertama X1 pada X3. Ini gambaran yang kedua, X2 pada X3. Ini gambaran yang ketiga, X1 dan X2 bersama-sama menuju X3. Itu maksud gambarnya. Jadi, ketika gambar ini dimunculkan, sama dengan di penelitian deskriptif, saya sudah bisa membaca, walaupun saya tidak baca judulnya, saya nggak lihat rumusan masalahnya, saya juga nggak baca tujuan penelitian, tapi dari sini saya bisa menerka apa yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Begitulah bagaimana kerangka berpikir ini akan muncul dan membantu orang lain memahami apa yang ingin digambarkan atau ingin dilakukan si peneliti. Nah, maka hipotesis yang muncul akan sejalan. Yang pertama, terdapat hubungan antara pengetahuan dengan keterampilan perawat tentang IWS. Yang kedua, terdapat hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Dan yang ketiga, terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap secara bersama dengan keterampilan perawat tentang IWS. Oke, paham ya? Jadi di sini di korelasi kita sudah mulai masuk ke hipotesisnya. Oke, saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau nanti masih ada yang bingung, hang, missing, atau menganggap apa yang saya sampaikan adalah salah, mari kita diskusi di kolom komentar. Oke, nah selesai. Maka jangan lupa silakan yang tadi sempat lihat tapi belum subscribe, boleh ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Silakan like kalau suka dan boleh di-share jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa mari kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membantu siapapun, terutama para penulis yang baru akan memulai. See you.